Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bimbel Spekta. Kali ini kita akan membahas cara menentukan KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar. Materi ini kedengarannya sulit, padahal jika adik-adik mau memperhatikannya, materi ini sangatlah mudah. Jadi, pastikan adik-adik menyimak penjelasan lengkap dari awal sampai selesai. Oke? Oke, kita akan membahas 4 buah contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menentukan KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar, yaitu 24 P pangkat 4 Q pangkat 3 dan 36 P pangkat 5 Q pangkat 2. Untuk menentukan KPK dan FPB-nya, kita harus menguraikan kedua bentuk aljabar ini. Pertama, kita akan uraikan yang ini terlebih dahulu. Oke, kita tulis ulang di bawah sini. 24 P pangkat 4 Q pangkat 3. Oke. Pertama uraikan 24 ini. 24 kita uraikan menjadi bentuk faktorisasi prima. Kita tentukan faktorisasi prima dari 24. Ada beberapa cara. Di antaranya bisa kita gunakan pohon faktor. Oke, kita bikin saja pohon faktor dari 24. 24. Oke. 24 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 24 dibagi 2 kita peroleh 12. Oke, 12 masih bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 kita peroleh 6. 6 masih bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 kita peroleh 3. Oke, 3 ini bilangan prima. Kalau sudah ketemu bilangan prima berarti pohon faktor kita sudah selesai. Kita lingkari bilangan primanya. Nah, pohon faktor kita sudah selesai. Sekarang kita sudah bisa menentukan faktorisasi prima dari 24. Kita tuliskan di sini. 24 sama dengan. Oke, faktorisasi primanya ada 2 dan 3. Pertama kita tuliskan 2. Oke, selanjutnya kita hitung 2-nya ada berapa banyak. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3, maka 2 di sini beri pangkat 3. Dikali. Bilangan prima berikutnya yaitu 3. Kita tuliskan di sini 3. 3-nya ada berapa banyak? Hanya 1 ya. Kalau 1 maka 3 di sini beri pangkat 1. Pangkat 1 bisa dituliskan, bisa juga tidak. Oke, kali ini tidak perlu kita tuliskan. Jadi, faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Kita tuliskan di sini. 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian dikali. Untuk variabel kita uraikan juga. Pertama, P pangkat 4. Kemudian dikali Q pangkat 3. Oke, untuk 24 P pangkat 4 Q pangkat 3 sudah kita uraikan. Sekarang kita uraikan lagi yang ini. 36 P pangkat 5 Q pangkat 2. Kita uraikan di bawah sini. 36 P pangkat 5 Q pangkat 2 sama dengan. Pertama, kita uraikan yang 36 ini. Kita uraikan menjadi bentuk faktorisasi prima. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima dari 36, salah satu cara bisa kita gunakan pohon faktor. Kita bikin pohon faktor dari 36. Kita bikin di sini. 36. Oke. Pertama kita bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 36 dibagi 2 kita peroleh 18. Oke, 18 masih bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2.
18 bagi 2 kita peroleh 9. 9 ini sudah tidak habis dibagi 2, maka kita naik ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 kita peroleh 3. Nah, sudah ketemu hasilnya bilangan prima, itu tandanya pohon faktor kita sudah selesai. Tinggal kita lingkari bilangan primanya. Kemudian, kita sudah bisa menentukan faktorisasi prima dari 36. 36 sama dengan, tinggal kita tuliskan bilangan primanya. Ada dua bilangan prima ya, yaitu 2 dan 3. Pertama kita ambil 2. Kita hitung 2-nya ada berapa banyak? 1, 2. Karena ada 2, maka beri pangkat 2. Kemudian dikali 3. 3-nya ada berapa banyak? Kita hitung 1, 2. Ada 2, maka 3 di sini pangkat 2. Oke, untuk penjelasan lengkap cara membuat pohon faktor, kakak taruh link videonya di deskripsi. Oke? Oke, sekarang kita uraikan 36 menjadi bentuk faktorisasi prima, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian dikali P pangkat 5. Selanjutnya dikali Q pangkat 2. Oke. Nah, kita sudah menguraikan dua bentuk aljabar ini. Sekarang kita sudah bisa menentukan KPK dan EPB-nya. Pertama, kita akan menentukan KPK. Sama dengan. Cara menentukan KPK masih sama seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu menentukan KPK dari dua bilangan. Tambahannya, pada bentuk aljabar, selain ada bilangan, juga terdapat variabel. Tapi tak perlu takut, ini cukup mudah. Oke, perhatikan. KPK, cara menentukannya, untuk bilangan pokok yang sama, atau variabel yang sama, pilih yang pangkatnya tertinggi. Contohnya, yang kakak maksud bilangan pokok yang sama yaitu, misalkan 2 terdapat di atas, oke, bilangan pokok 2 ini terdapat di atas, juga terdapat di bawah. Itu disebut bilangan pokok yang sama, terdapat di atas, juga terdapat di bawah. Oke, demikian juga variabel yang sama, maksudnya seperti variabel P ini, terdapat variabel P di atas dan juga di bawah. Oke? Nah, kalau yang tidak sama, oke, untuk yang tidak sama, baik bilangan pokok yang tidak sama atau variabel yang tidak sama, maksudnya hanya ada di atas saja atau hanya ada di bawah saja, maka itu langsung kita kalikan. Oke? Oke, sekarang kita langsung tentukan KPK-nya. Perhatikan. Pertama, bilangan pokok 2. Bilangan pokok 2 terdapat di atas, juga terdapat di bawah. Nah, kalau seperti ini, pilih yang pangkatnya paling tinggi. Di atas, pangkatnya 3. Di bawah, pangkatnya 2. Tentu yang pangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 3. Maka kita tuliskan di sini, 2 pangkat 3. Kemudian dikali. Oke, selanjutnya untuk bilangan pokok 3, ini ada 3. Di atas ada 3, di bawah juga ada 3. Nah, kalau yang bilangan pokoknya sama, maka pilih yang pangkat tertinggi. Di atas ini 3 pangkat 1, yang ini 3 pangkat 2. Maka pilih yang pangkatnya tertinggi yaitu 3 pangkat 2. Di sini 3 pangkat 2. Selanjutnya dikali. Kemudian ini ada variabel P. Di atas ada variabel P, di bawah juga ada variabel P. Nah, kalau terdapat dua variabel yang sama, maka pilih yang pangkatnya tertinggi. Di atas pangkatnya 4, di bawah pangkatnya 5. Tentu yang pangkatnya tertinggi yaitu 5. Kita pilih P pangkat 5. Di sini P pangkat 5. Kemudian dikali. Selanjutnya variabel Q. Di atas ada variabel Q, di bawah ada variabel Q. Di atas pangkat 3, di bawah pangkat 2. Kita pilih yang pangkatnya tertinggi, tentu kita pilih Q pangkat 3. Di sini Q pangkat 3. Nah, jadi KPK dari 24 P pangkat 4
Q pangkat 3 dan 36 P pangkat 5 Q pangkat 2, yaitu ini angkanya kita selesaikan ya. 2 pangkat 3, 8 ya. Kemudian 3 pangkat 2 ini 9. 8 dikali 9, 72. Kita tuliskan di sini, 72. Selanjutnya, P pangkat 5, Q pangkat 3. Nah, inilah KPK-nya, yaitu 72 P pangkat 5 Q pangkat 3. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan tentukan FPB. Oke. Cara menentukan FPB, untuk yang bilangan pokoknya sama atau variabel yang sama, maka pilih yang pangkatnya terkecil atau terendah. Oke? Sementara untuk yang bilangan pokok atau variabelnya tidak sama, tidak perlu kita masukkan. Oke? Oke. Sekarang kita akan tentukan FPB-nya. Pertama, untuk yang bilangan pokok 2. Di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Kita pilih yang pangkatnya terendah atau terkecil. Yang di atas 2 pangkat 3. Yang di bawah 2 pangkat 2. Yang terendah tentu 2 pangkat 2. Maka kita pilih 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 2. Kemudian dikali. Selanjutnya bilangan pokok 3. Di atas ada 3, di bawah ada 3. Kita pilih yang pangkatnya terendah. Di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. Maka kita pilih yang pangkat 1. 3 pangkat 1. Berarti dikali 3. Selanjutnya dikali. Kemudian variabel P. Di atas ada P, di bawah ada P. Kita pilih yang pangkatnya terendah, tentu P pangkat 4. Di sini P pangkat 4. Kemudian dikali. Variabel Q. Di atas ada Q, di bawah ada Q. Di atas pangkat 3, di bawah pangkat 2. Kita pilih yang pangkatnya terendah, yaitu Q pangkat 2. Di sini Q pangkat 2. Nah, sekarang untuk yang bilangan kita kalikan 2 pangkat 2, 4 dikali 3. 4 kali 3, 12. 12 P pangkat 4 Q pangkat 2. Nah, inilah FPB dari 24 P pangkat 4 Q pangkat 3 dan 36 P pangkat 5 Q pangkat 2. Yaitu 12 P pangkat 4 Q pangkat 2. Oke? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, kita akan menentukan KPK dan FPB dari 2 bentuk aljabar, yaitu 10 AB pangkat 3 dan 18 A pangkat 2 B. Oke, langkah pertama kita uraikan kedua bentuk aljabar ini. Pertama kita ambil yang 10 AB pangkat 3. Oke, kita uraikan yang 10 ini. Uraikan menjadi bentuk faktorisasi prima. Salah satu caranya bisa menggunakan pohon faktor. Kali ini langsung saja ya kakak tentukan faktorisasi primanya. Untuk yang belum paham cara menentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor, kakak taruh link videonya di deskripsi. Oke? Faktorisasi prima dari 10 yaitu 2 dikali 5. Dan kita uraikan yang variabelnya yaitu A, kemudian dikali B pangkat 3. Oke, selanjutnya yang 18A kuadrat B. 18 A kuadrat atau A pangkat 2 ya, B. Sama dengan faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 kuadrat. Dan kita uraikan yang variabelnya yaitu dikali A kuadrat dikali B. Oke, sekarang kita sudah bisa menentukan KPK dan FPB-nya. Pertama KPK. Cara menentukan KPK, sekali lagi kakak ingatkan, untuk bilangan pokok yang sama atau variabel yang sama, pilih yang pangkatnya tertinggi. Kemudian, untuk yang tidak sama, baik bilangan pokok atau variabelnya, maka
langsung kita kalikan. Oke? Oke, pertama perhatikan. Di atas ada 2, di bawah juga ada bilangan pokok 2. Ini bilangan pokok yang sama, maka pilih yang pangkatnya tertinggi. Di atas pangkat 1, di bawah juga pangkat 1. Pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, terserah mau ambil yang mana. Oke, karena sama saja. Kita tuliskan di sini 2 pangkat 1 dikali. Selanjutnya, ini ada bilangan pokok 5. Di bawah tidak ada bilangan pokok 5. Nah, kalau seperti ini, bilangan pokoknya tidak sama. Hanya ada di atas, tidak ada di bawah. Maka langsung kita kalikan. Di sini 5. Kemudian dikali. Selanjutnya, perhatikan yang di bawah ini ada bilangan pokok 3. Di atas tidak ada bilangan pokok 3. Nah, kalau seperti ini, bilangan pokoknya tidak sama, maka langsung kita kalikan. Oke, langsung kita kalikan. 3 pangkat 2. Selanjutnya dikali. Di atas ada variabel A. Di bawah juga ada variabel A. Di atas A pangkat 1, di bawah A pangkat 2. Untuk KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Tentu kita ambil A pangkat 2. Oke, dikali. Selanjutnya, di atas ini ada variabel B. Di bawah juga ada variabel B. Di atas B pangkat 3, di bawah B pangkat 1. Tentu yang pangkat tertinggi yaitu B pangkat 3. Maka kita ambil B pangkat 3. Oke, sama dengan. Untuk bilangan, kita kalikan ya. 2 kali 5, 10. Kemudian 10 kita kalikan dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini 3 kali 3, 9. Berarti 10 dikali 9, 90. 90 A pangkat 2, B pangkat 3. Nah, inilah KPK dari 10 AB pangkat 3 dan 18 A pangkat 2 B, yaitu 90 A kuadrat B pangkat 3. Oke? Oke, selanjutnya kita akan tentukan FPB. Oke, cara menentukan FPB yaitu kakak ingatkan kembali, untuk yang bilangan pokok sama atau variabel yang sama, pilih yang pangkatnya terendah. Oke, kalau pada KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Sebaliknya, pada FPB, pilih yang pangkatnya terendah. Oke. Kemudian, untuk yang bilangan pokoknya tidak sama atau variabelnya tidak sama, hanya ada di atas saja atau hanya ada di bawah saja, itu tidak perlu kita masukkan. Ingat ya? Oke, sekarang kita akan tentukan FPB-nya. Pertama, bilangan pokok 2. Di atas ada 2, di bawah ada 2. Ini pangkatnya sama. Kalau sama, terserah mau pilih yang mana ya. Oke, kita masukkan 2. Kemudian dikali. Selanjutnya, ini ada bilangan pokok 5. Di atas ada bilangan pokok 5, sementara di bawah tidak ada. Kalau seperti ini, tidak perlu kita masukkan. Oke? Selanjutnya, bilangan pokok 3. Di bawah ada bilangan pokok 3, tapi di atas tidak ada. Nah, kalau seperti ini, untuk FPB tidak perlu dimasukkan. Oke? Oke, kita lanjutkan. Ini ada variabel A. Di atas ada variabel A, di bawah juga ada variabel A. Di atas A pangkat 1, di bawah A pangkat 2. Untuk FPB, pilih yang pangkatnya terendah. Tentu kita pilih yang A pangkat 1. Berarti di bawah sini kita kalikan A pangkat 1. Oke? Kemudian dikali. Selanjutnya variabel B. Di atas ada variabel B, di bawah juga ada variabel B. Di atas B pangkat 3, di bawah B pangkat 1. Untuk FPB, pilih yang pangkatnya terendah. Tentu kita ambil yang B pangkat 1. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. 2 kali A kali B, berarti 2AB. Jadi, FPB dari 10AB pangkat 3 dan 18 A kuadrat B, yaitu 2AB. Bisa ya?
Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Oke, untuk contoh soal nomor 3, kita akan tentukan KPK dan FPB dari dua bentuk aljabar, yaitu 5x kuadrat YZ dan 20x Y kuadrat Z kuadrat. Oke, langkah pertama kita uraikan masing-masing. Pertama, 5x kuadrat YZ. Oke, sama dengan. Uraikan yang bilangannya terlebih dahulu, yaitu 5. 5 kita ubah menjadi bentuk faktorisasi prima tetap 5. Karena dia bilangan prima ya. Kalau bilangan prima langsung pindahkan saja. Kemudian dikali x kuadrat. Oke. Nah, ini kelihatan sama ya. Kali dengan x. Nah, agar tidak bingung, tanda kalinya kita ganti saja dengan titik ya. Ini tujuannya agar tidak bingung. Oke, kita ganti saja. Oke, kemudian dikali Y. Selanjutnya dikali Z. Oke. Oke, ini lebih jelas ya daripada kita menggunakan tanda kali. Oke. Oke, selanjutnya kita uraikan yang 20x Y kuadrat Z kuadrat. Kita uraikan di bawah sini. 20x Y kuadrat Z kuadrat sama dengan. Pertama, uraikan 20 ini menjadi bentuk faktorisasi prima. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 5. Oke. Kemudian dikali X. Selanjutnya dikali Y kuadrat. Kemudian dikali Z kuadrat. Oke, ini agar jelas titiknya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menguraikan kedua bentuk aljabar ini. Nah, kemudian kita akan tentukan KPK dan FPB-nya. Pertama, KPK. Oke, sama dengan. Oke, untuk KPK, sekali lagi, untuk bilangan pokok yang sama atau variabel yang sama, pilih yang pangkatnya tertinggi. Kemudian, untuk yang bilangan pokoknya tidak sama atau variabelnya tidak sama, langsung kita kalikan. Oke? Oke, pertama perhatikan, di atas ada bilangan pokok 5. Di bawah juga ada. Oke, nah ini bilangan pokoknya sama. Ada di atas, ada di bawah. Kalau seperti ini, pada KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Oke, nah ini kebetulan pangkatnya sama, maka terserah mau pilih yang mana. Oke, langsung kita pindahkan 5. Kemudian dikali. Selanjutnya ada bilangan pokok 2. Di bawah ada bilangan pokok 2, tapi di atas tidak ada. Nah, ini yang kakak maksudkan bilangan pokoknya tidak sama. Hanya ada di bawah saja, tidak ada di atas. Oke? Nah, kalau seperti ini, untuk yang bilangan pokok 2, langsung kita kalikan. Ini 2 pangkat 2 ya. Maka langsung kita kalikan 2 pangkat 2 dikali. Selanjutnya, di atas ada variabel X. Di bawah juga ada variabel X. Nah, ini variabelnya sama. Nah, kalau sama, maka untuk KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Tentu kita pilih yang X pangkat 2. Kita tuliskan X pangkat 2. Selanjutnya dikali. Kemudian variabel Y. Di atas ada variabel Y, di bawah juga ada variabel Y. Di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. Nah, untuk KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Tentu kita ambil yang Y pangkat 2. Kemudian dikali. Selanjutnya, ini ada variabel Z. Di atas ada variabel Z, di bawah juga ada variabel Z. Di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. Untuk KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Tentu kita pilih yang Z pangkat 2. Oke. Sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. 5 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat ini 2 kali 2. Oke. 2 kali 2, 4. 5 kali 4,
20. Selanjutnya, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, inilah KPK-nya, yaitu 20X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Oke? Oke, selanjutnya kita akan tentukan EPB. Oke, cara menentukan EPB, sekali lagi kakak ingatkan, untuk yang bilangan pokoknya sama atau variabelnya sama, maka pilih yang pangkatnya terendah. Oke, kebalikan dari KPK ya. Kalau EPB, pilih yang pangkatnya terendah. Kemudian, untuk yang bilangan pokoknya tidak sama atau variabelnya tidak sama, maksudnya hanya ada di atas saja tapi tidak ada di bawah, atau ada di bawah tidak ada di atas. Oke? Nah, untuk yang bilangan pokoknya tidak sama atau variabelnya tidak sama, maka hilangkan saja. Oke? Ini kebalikan dari KPK ya. Kalau KPK, untuk yang tidak sama, langsung kalikan. Tapi kalau pada EPB, kita hilangkan. Oke? Oke, sekarang kita akan tentukan EPB-nya. Oke, pertama ini ada bilangan pokok 5. Di atas ada, di bawah juga ada. Nah, kalau terdapat bilangan pokok yang sama, maka pilih yang pangkatnya terendah. Oke, ini kebetulan pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, terserah mau pilih yang mana ya. Oke, langsung kita tuliskan 5. Kemudian ini ada bilangan pokok 2. Di bawah ada bilangan pokok 2, tapi di atas tidak ada. Kalau seperti ini, hilangkan saja. Tidak usah kita masukkan. Oke? Selanjutnya, ini ada variabel X. Di atas ada variabel X, di bawah juga ada variabel X. Di atas pangkat 2, di bawah pangkat 1. Kalau pada EPB, pilih yang pangkatnya terendah. Tentu kita pilih X pangkat 1. Oke, kemudian dikali. Di atas ada variabel Y. Di bawah juga ada. Di atas pangkat 1, di bawah pangkat 2. Kalau pada EPB, pilih yang pangkatnya terendah. Tentu kita pilih yang Y pangkat 1. Selanjutnya di atas ada variabel Z, di bawah ada variabel Z. Di atas Z pangkat 1, di bawah Z pangkat 2. Kalau pada EPB, pilih yang pangkatnya terendah. Maka kita ambil yang Z pangkat 1. Di sini Z pangkat 1. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. 5 kali X kali Y kali Z. 5 X, Y, Z. Oke, inilah EPB-nya yaitu 5X, Y, Z. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4, kita akan menentukan KPK dan EPB dari dua bentuk aljabar, yaitu A kuadrat, B pangkat 3, CD kuadrat, dan 3ABC pangkat 3. Oke, pertama kita uraikan kedua bentuk aljabar ini. A kuadrat, B pangkat 3, C, D kuadrat. Ini kita uraikan menjadi A kuadrat dikali B pangkat 3 dikali C dikali D kuadrat. Oke, selanjutnya yang 3AB C pangkat 3. 3A B C pangkat 3 sama dengan 3 dikali A dikali B dikali C pangkat 3. Oke. Ini 3 yang di depan, ini juga 3. Ini bilangan prima, maka langsung kita pindahkan. Oke? Oke, sekarang kita sudah bisa menentukan KPK dan EPB-nya. Oke, pertama KPK. Oke, perhatikan. Di bawah ada bilangan pokok 3, tapi di atas tidak ada. Oke, tidak ada bilangan pokok 3. Untuk KPK, langsung kita kalikan. Oke, pindahkan saja 3. Kemudian dikali. Selanjutnya, di atas ada variabel A. Di bawah juga ada variabel A. Di atas pangkat 2, di bawah pangkat 1. Kalau pada KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Berarti kita pilih yang ini ya, A pangkat 2.
Oke, kemudian dikali. Ini ada variabel B di atas, di bawah juga ada. Nah, kalau pada KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Tentu kita pilih yang B pangkat 3. Kemudian dikali. Ini ada variabel C di atas, di bawah juga ada variabel C. Di atas C pangkat 1, di bawah C pangkat 3. Untuk KPK, pilih yang pangkatnya tertinggi. Tentu kita pilih yang C pangkat 3. Dikali. Selanjutnya, ini ada variabel D. Di atas ada variabel D, di bawah tidak ada. Oke, di bawah tidak ada variabel D. Nah, inilah yang kakak sebutkan variabel yang tidak sama. Hanya ada di salah satu saja. Ada di atas saja, tapi tidak ada di bawah. Oke, nah kalau seperti ini, langsung kita kalikan saja. Yaitu D pangkat 2. Oke, sama dengan. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. 3 kali A kuadrat kali B pangkat 3 kali C pangkat 3 dikali D pangkat 2. 3 A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 3 D pangkat 2. Nah, inilah KPK-nya. Oke. Selanjutnya kita akan tentukan FPB. Oke, sekarang kita akan tentukan FPB-nya. Perhatikan, di bawah ada bilangan pokok 3, tapi di atas tidak ada. Oke, nah kalau seperti ini, pada FPB tidak perlu kita masukkan. Oke, selanjutnya di atas ada variabel A, di bawah juga ada variabel A. Di atas A pangkat 2, di bawah A pangkat 1. Kalau untuk FPB, pilih yang pangkat terendah. Maka kita pilih yang A pangkat 1. Sini A, dikali. Selanjutnya di atas ada B pangkat 3. Di bawah ada B pangkat 1. Pada FPB, pilih yang pangkatnya terendah. Tentu kita pilih yang B pangkat 1. Kemudian dikali. Di atas ada C, di bawah juga ada C. Di atas C pangkat 1, di bawah C pangkat 3. Untuk FPB, pilih yang pangkatnya terendah. Tentu kita pilih yang C pangkat 1. Oke, selanjutnya di atas ada D. Tapi di bawah tidak ada D. Oke. Nah, kalau seperti ini, kita sebut variabel yang tidak sama. Hanya ada di atas saja. Tapi tidak ada di bawah. Nah, yang ini tidak perlu kita masukkan. Oke. Jadi, FPB-nya yaitu A, B, C. Oke. A kali B kali C kita peroleh A, B, C. Bisa ya? Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.